Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo BEP 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Carlina Konio. Saya guru Matel Pendidikan Agama Islam di Sekolah SDN 15 Anggrek, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia BEP 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250155. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL Problem Based Learning pada materi bab 8 tentang sholat rawatib, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu mengecek kesiapan siswa untuk hari ini ya. Sudah siap belajar untuk hari ini? Ya. Siap? Siap. Siap? Siap. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya. Kamu udah belajar? Ya. Ya, oke, sama-sama. Siapa yang bisa memimpin? Oke, silakan berdiri. Indonesia Raya? Ya. Iya. Jadi tahu ya? Ya. Coba sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku.
yang untuk daftar hadir ya. Adik-adik hadir semua ini? Ya. Ada yang tidak hadir? Ya, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah. Berarti hadir semua. Jadi sebelum masuk ke pelajaran yang Ibu pelajarkan untuk hari ini, pelajaran yang kemarin Ibu tanyakan dulu sampai di mana dulu? Ibu tentang sholat rawatib. Tentang sholat rawatib. Sholat rawatib itu yang bagaimana? Sebelum sholat wajib. Sebelum sholat wajib. Ya, sebelum sholat wajib. Sholat wajib itu yang bagaimana dulu? Sholat, ada sholat yang dilakukan pada sore hari, sholat apa? Asar ya. Jadi pada sholat asar itu sebelum sholat asar itu ada 2 rakaat ya. Nah, jadi sekarang masih lanjutkan materi yang kemarin tentang sholat rawatib. Ya. Jadi sholat rawatib dilakukan sebelum sholat wajib. Begitu juga ada 2 rakaat sesudah sholat wajib juga. Ya. Jadi untuk sholat rawatib dilakukan sebelum sholat wajib. Namanya apa dulu? Sholat gabliyah. Ya. Kemudian sholat yang dilakukan sesudah sholat wajib, misalnya sholat zuhur kan, ada 2 rakaat. Kita lihat kan, orang sholat sesudah sholat wajib sholat zuhur masih ada yang melaksanakan sholat. Itu namanya sholat ba'diyah. Ya. Sholat ba'diyah ya. Ya, itu sholat yang dinamakan dengan sholat rawatib. Oke? Begitu juga sholat maghrib. Sholat maghrib, sesudah sholat maghrib ada sholat 2 rakaat lagi. Namanya itu sholat rawatib, sholat ba'diyah. Iya, sholat sunnah kan? Nah, kemudian subuh, sebelum subuh ada 2 rakaat lagi. 2 rakaat sholat gabliyah. Ya. Iya. Jadi sesudah sholat subuh tidak ada lagi sholat yang dinamakan dengan sholat ba'diyah atau sholat rawatib. Begitu juga isya. Sholat isya ada sebelum dan sesudah. Sebelum itu namanya apa? Sholat gabliyah. Kalau sesudah namanya sholat ba'diyah. Ya. Sholat apa yang sebelum? Sholat apa yang kita lakukan tadi? Sholat gabliyah kan? Ya, sholat gabliyah dan ba'diyah. Sebelum dan sesudah. Oke? Adik-adik paham? Paham yang aku bisa bilang tadi? Sholat yang dilakukan sebelum dan sesudah itu sholat apa dulu? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Sebelum dan sesudah sholat gabliyah dan iya. Yang lupa itu sholat dilakukan sebelum sholat wajib. Ada 2 rakaat. Itu dilakukan pada sholat lokal, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Oke? Paham adik-adik? Iya? Iya. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada materi ini ya. Lihat pada sini. Oke? Ya, semangat adik-adik. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman senantiasa sehat dan tetap semangat belajar ya. Oh iya, sebelum belajar kita baca doa dulu agar ilmu yang dipelajari berkah dan bermanfaat. Angkat tangannya ya. Tetap semangat ya. Hari ini
kita belajar tentang sholat sunnah rawatib. Teman-teman mungkin masih bertanya-tanya, apa sih sholat sunnah rawatib itu? Karena mungkin masih terdengar asing di telinga teman-teman. Teman-teman mungkin pernah nih pergi ke masjid atau musola, lalu imamnya belum mulai, kok udah ada yang sholat ya? Bisa jadi mereka itu sedang sholat sunnah rawatib qobliyah. Nah, Bu Guru, apa sih sholat sunnah rawatib qobliyah? Langsung aja yuk penjelasannya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan berbeda dengan sholat fardu, yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, teman-teman tahu nggak nih sholat fardu itu apa? Jangan lupa nih. Perhatikan ya. Sholat fardu itu sama aja dengan sholat wajib, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi waktu pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu qobliyah atau sebelum dan ba'diyah atau sesudah. Untuk qobliyah dikerjakan sebelum kamu ingin mengerjakan sholat fardu. Misalkan kamu ingin sholat zuhur. Nah, sebelum sholat zuhur kamu bisa mengerjakan sholat sunnah rawatib qobliyah karena kamu mengerjakannya sebelum kamu sholat zuhur. Untuk sholat sunnah ba'diyah dikerjakan setelah kamu mengerjakan sholat fardu. Jadi kebalikan dari qobliyah tadi ya. Contohnya, jika tadi di qobliyah kamu mengerjakannya sebelum sholat zuhur, untuk ba'diyah kamu mengerjakannya setelah kamu sholat zuhur. Jadi urutannya, kamu mengerjakan sholat sunnah qobliyah dulu, lalu kamu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, baru kamu mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Ini dengar ya. Di sini ada tabel mengenai sholat rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah. Kapan saja kamu bisa mengerjakannya dan rakaatnya berapa saja. Jadi walaupun sunnah, tetap tidak boleh salah-salah ya mengerjakannya. Di sana teman-teman juga bisa lihat sholat rawatib ba'diyah subuh dan asar itu nggak ada ya. Sholat sunnah rawatib ini dibagi menjadi dua juga nih, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad sangat dianjurkan untuk dikerjakan, sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad tidak dikuatkan dalam pelaksanaannya atau tidak begitu dianjurkan karena kadang-kadang dilaksanakan oleh Rasulullah. Contohnya apa saja sih? Kita lihat ke tabel yang tadi. Di tabel yang telah ibu tabelkan tadi, di sana ada sholat rawatib qobliyah dan ada sholat rawatib ba'diyah. Nah, mana saja sih yang merupakan sholat sunnah muakkad dan yang mana juga yang merupakan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad akan ibu tandai dengan lingkaran merah ya. Dilihat baik-baik. Dan untuk sholat sunnah ghairu muakkad akan ibu tandai dengan lingkaran kuning. Hampir lupa nih teman-teman, niat sholat sunnah rawatib itu seperti apa ya? Sholat sunnah rawatib qobliyah dan sholat sunnah rawatib ba'diyah niatnya berbeda. Di sini ibu mau mencontohkan niat sholat sunnah rawatib untuk sholat zuhur. Yang pertama, sholat sunnah rawatib qobliyah. Bunyinya adalah usolli sunnata zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ba'diyah. Bunyinya adalah usolli sunnata zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Lihat. Dengar
Oke ya? Sudah dengar yang tadi? Ya. Bagaimana dia? Tentang sholat rawatib. Ya. Sudah dengar tadi? Sholat rawatib itu dilakukan sebelum dan sesudah. Jadi sebelum itu adalah sholat dinamakan apa? Gabliyah kan? Ya, gabliyah dan ba'diyah. Lalu kalian ada ini, apa dulu? Niat sholat gabliyah dan ba'diyah. Bagaimana niat sholat gabliyah dan ba'diyah dulu? Usalli sunatal juhri apa? Gabliyah dan lillahi ta'ala. Itu DP niatnya. Ya. Jadi dilakukan ada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya dan sholat subuh. Ya, kalau sholat subuh saya sudah sholat subuh. Ya, sudah lihat tadi. Kalau di maghrib saya sudah sholat maghrib. Kalau di isya saya belum sholat isya kan? Saya sudah sholat isya. Ya, oke ya. Jadi ibu mau tanya, siapa yang belum mengerti tentang video tadi? Angkat tangan yang belum mengerti. Sebelum ibu mau bagi kelompok, atau ibu sudah bagi kelompok? Oke? Kelompok ya? Berapa kelompok? 3? Oke, ini bagi kelompok saja. Oke. Kita bagi kelompok. Kelompok yang tadi. Tugasnya, ini ibu mau bagi 1 lembar. Oke? Dan sudah sholat asar ya, para sholat apa dia? Yang sebelum dan sesudah. Coba tulis di sini. Kalau yang sebelum sholat, ya kenapa sholat apa tadi? Ya. Kalau sesudah sholat apa? Ibu, tulis di sini ibu. Lihat di sini. Sebelum dan sesudah apa yang nama sebelum sholat itu? Sebelum sholat zuhur ada 2 rakaat, baru sesudah sholat zuhur ada 2 rakaat. Sholat apa yang nama? Sholat yang pertama sholat yang sesudah sholat ibu tidak tahu.
sholat Gabria dan Madia. Ya, berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Kemudian untuk kelompok 3, ayo maju kelompok 3. Kelompok 1, oke maju. Kelompok 1. Salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kami dari kelompok 3 membacakan hasil kerja pada hari ini. Ya, kelompok 1. Sholat yang dilakukan pada sholat rawatib, salah satunya sholat wajib adalah sholat apa? Iya, sholat Gabria dan Badia. Tapi sholat wajibnya sholat apa? Sholat? Iya, sholat Zuhur. Ya, oke. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Berikan tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Iya. Ya, oke. Duduk saja. Silakan duduk. Ya, kelompok 1, 2, dan 3. Ya, tadi ya tentang sholat rawatib. Jadi ibu simpulkan untuk pelajaran pada hari ini adalah sholat rawatib. Coba ibu mau tanya dulu, mana yang sudah mengerti dengan pelajaran untuk sholat rawatib? Untuk sholat sunnah rawatib, ibu mau tanya dulu. Mana yang belum paham tentang sholat rawatib? Angkat tangan yang belum. Ibu, yang begini ibu, sholat rawatib ini saya tidak tahu ibu. Oke? Hah? Semangat semua? Sudah? Sudah? Coba berdiri dulu. Oke, berdiri ini karena ini sudah jam berapa? Ibu kasih semangat dulu. Semangat dulu ya. Ya. Coba berdiri dulu. Oke? Oke, berdiri semua. Berdiri. Angkat tangan dulu. Oke. Angkat tangan begini, ikuti ibu. Di telinga, pindah di telinga. Oke, angkat kaki. Sudah, silakan duduk dulu. Ibu mau tanya, siapa yang sudah paham dengan pelajaran untuk sholat rawatib? Sudah paham semua? Hah? Coba ibu, coba bagaimana? Ya, sholat sunnah sebelum sholat wajib. Namanya apa? Sholat apa? Sholat? Iya. Kalau yang sudah? Yang sudah? Ya. Jadi sebelum ibu menutup untuk ini, ibu mau kasih tugas. Dan tugasnya kerjakan di rumah ya? Ya, tugasnya kerjakan di rumah. Dan nomor adik-adik sudah sama ibu. Nanti ibu kirim lewat WA ya. Oke? Iya? Ya, tugasnya ibu kirim lewat WA. Jadi ibu sebelum ibu menutup pelajaran pada hari ini, coba kita membacakan dulu surat ayat-ayat pendek. Tahu surat ayat pendek? Coba surat apa tuh yang adik-adik tahu? Oke, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu
Ya. Dengan membacakan doa pulang. Tahu doa pulang? Ya. Oke, sama-sama membacakan doa pulang. Dulu. Siapa yang memimpin? Oke. Ada nggak? Ini ada. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Oke adik-adik ya, langsung pulang ke rumah, jangan singgah-singgah di mana. Ya, ganti baju, baru pulang langsung makan ya. Oke? Ya. Oke, ibu